Selamat datang dalam sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual yang akan menghadirkan pembicara, Mas Yudi Purwana dari Rumah Perizinan Usaha Mikro. Pembicara berikutnya adalah Bapak Aris Setiawan, merupakan fungsional analis kebijakan ahli muda kemudahan usaha mikro pada Asdep Perlindungan dan Kemudahan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Acara ini akan dipandu oleh Kang Lugi. Beliau merupakan salah satu founder dari Trainer UKM dan salah satu founder dari Redev Foundation Indonesia. Pak Aris ini jabatannya adalah sebagai analis kebijakan kemudahan usaha mikro Kementerian Koperasi dan UMKM. Mungkin nanti Pak Aris akan menjelaskan terobosan-terobosan apa saja yang memang diberikan oleh Kementerian UKM khususnya terkait dengan program-program bagaimana cara mengurus haki dan tentu saja ini program tersebut begitu banyak manfaatnya bagi pelaku UMKM. Di sini juga sudah hadir Mas Yudi Purwana, itu salah satu founder dari Rumah Perizinan yang banyak mendampingi program-program dari Kementerian UKM. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam, Kang Lugi. Sebelum ke Pak Aris, Mas Yudi mau tanya dulu sebentar. Siap. Nanti Pak Aris kalau sudah memungkinkan bisa menginsert presentasinya di tengah-tengah dialog kami. Mas Yudi, kalau misalkan yang sudah dilakukan oleh Mas Yudi terkait perizinan di Rumah Perizinan Usaha Mikro yang Mas Yudi dirikan itu seperti apa sih awal mula berdirinya Rumah Perizinan Usaha Mikro itu? Silakan Mas Yudi. Terima kasih Kang Lugi. Sebetulnya untuk Rumah Perizinan ini saya menyikapi dari beberapa case yang ada di Kota Depok. Salah satunya teman-teman ini kesulitan untuk pembuatan NIB. Waktu itu memang saya awalnya itu bergerak di tahun 2021, kan? Ya, tahun 2021 bekerja sama dengan Genpro, waktu itu dengan Mas Tio sebagai prescepnya Genpro, bersama Pak Imam, gitu ya, Wakil Wali Kota, kita bergerak awal-awal NIB OSSRIB itu. Nah, dari situ kita akhirnya tahu gitu kesulitan teman-teman terkait perizinan waktu NIB. Banyak kendala tuh Kang. Awalnya yang takut kena pajak, yang takut membuat NIB, NPWP gitu ya. Akhirnya kita berikan sosialisasi bahwa NIB itu penting bagi pelaku usaha mikro khususnya ya. Karena itu dia akan bertransformasi dari informal menjadi formal gitu ya, khususnya secara digital. Mungkin selama ini menganggap NIB itu suatu momok mungkin ya, karena pajak. Padahal setelah Perpu yang baru, PP yang baru, itu omset di bawah 500 juta, itu UMKM tidak dikenakan pajak, ya, tapi tetap wajib lapor, gitu kan, tetap wajib lapor terkait NIB. Nah, waktu itu berjalan waktu tahun 2022, saya dipanggil sama Pak Kadis DKUM, Pak Dede, minta kepada saya, waktu itu saya juga sebagai tim Garda Transbumi, tim dari Mas Aris juga, dari Kemenkop, kemudian Mikro, bahwa di Depok ini, yaitu banyak komunitas di Depok, gitu ya, tapi mereka kurang respect terhadap perizinan gitu. Padahal perizinan ini sebetulnya sangat penting banget gitu, apalagi yang mau naik kelas, scale up gitu ya, khususnya untuk yang mau go online gitu. Nah, dari situ kita bersinergi nih dengan DKUM setempat, Kota Depok, dengan Sekdis dan Kabiknya, dengan beberapa komunitas, salah satunya Jawara, yaitu dengan Kang Ubay sama Bang Kamal sebagai Ketua Jawara dan
Sekjen Jawara juga. Selain itu juga dari Genpro, Mas Dia sebagai presjaknya mensupport gitu, mensupport apa yang akan kita lakukan. Nah, pada tanggal 8 Desember kemarin, rumah perizinannya di launching nih sama Pak Idris sebagai wali kota Depok gitu ya, bahwa semua perizinan nanti itu akan diurus lewat rumah perizinan usaha mikro. Dalam hal ini kita tetap bersinergi kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang juga mensupport dengan adanya kegiatan ini yang nanti akan mempercepatkan ya, akan mempercepat. Di situ ada NIB, ada pembuatan PIRT, halal dan haki. Nah, untuk saat ini kita sosialisasi tentang haki ini yang langsung dari Pak Aris sebagai analis kebijakan dari Deputi Kemudahan Usaha Mikro yang akan menjelaskan apa sih haki itu, sosialisasinya bagaimana, pembuatannya bagaimana, syaratnya bagaimana. Tuh kan. Oke, siap-siap. Sangat menginspirasi. Ya, mudah-mudahan besok lusa bisa konsep yang ditawarkan oleh Mas Yudi yang diimplementasikan di Kota Depok ini bisa menjadi inspirasi bagi kota kabupaten yang lain sehingga gerakan masif tentang perizinan ini bisa diserap benar-benar gitu kan. Terkait dengan kampanye dari Kemenkop yang sudah dilakukan Kemenkop UKM ini kan luar biasa nih. Iya, Ada betul. pembebasan terkait NIB PIRT yang dulu kemungkinan pembuatan PIRT itu prosesnya harus ada survei dulu dari Dinkes ya. Tapi sekarang itu polanya terbalik. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan layanan kebebasan untuk NIB PIRT, kemudian surveinya menyusul. Kalau yang sekarang polanya seperti itu ya, Mas Yudi ya. Ya. Setelah itu program-program Kemenkop tidak berhenti seperti itu saja, dilanjutkan dengan halal dan sebagainya. Sekarang hadir melalui haki. Nah ini Pak Aris sudah bisa bergabung dengan kita, mudah-mudahan lancar ya Pak Aris. Tadi Ya. sedikit terkendala, mudah-mudahan sekarang materi yang bisa dipaparkan, karena baik. Kemenkop UKM ini sedang dekat-dekatnya dengan para pelaku UKM ini Pak Aris. Lagi happeningnya gitu. Nah ini program sekarang apa sih yang ditawarkan oleh Kemenkop UKM terkait dengan izin lanjutan yaitu haki? Dipersilakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat maaf Bapak Ibu, ada waktunya pas malam karena dari pagi sampai sore tadi saya izin ke Bang Yudi karena ada rapat terkait sertifikasi halal dengan Kementerian Agama dan Kementerian BPJPH dan Badan BPJPH. Jadi langsung mulai aja Bapak. Selamat datang. Saya perkenalkan, saya Aris Setiawan dari Kementerian Koperasi dan UKM di Deputi Bidang Usaha Mikro. Jadi Bapak kalau mau mampir nanti lihat-lihat Kementerian Koperasi, mau tanya-tanya tentang fasilitasi, bisa by WA atau by datang ke Kementerian Koperasi. Kami ada di lantai 1, kami melayani masyarakat secara terbuka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4. Jadi pulangnya setengah 4 sore Bapak. Terkait sosialisasi fasilitasi hak kekayaan intelektual merek produk bagi usaha mikro, berikutnya Bapak. Jadi kami bisa pelan-pelan slide berikutnya. Nah, ini dasar hukumnya nanti Bapak bisa baca sendiri. Jadi langsung aja, ini kan udah malam ya. Terus Bapak slide berikutnya. Nah, ini Bapak tentang merek itu ada di nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 pasal 1. Arti merek itu sebenarnya adalah tanda berupa kata, huruf, angka, lukisan, foto, susunan warna, atau kombinasi unsur tersebut dalam bentuk 2 atau 3 dimensi.
dapat dipresentasikan secara grafis dan memiliki daya pembeda untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di situ ada Apple, ada Pertamina, Suharti, ada BC Sambal, dan KFC. Berikutnya Bapak. Pengertian tentang merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Merek dagang dan jasa, merek yang digunakan pada barang dan jasa yang diperdagangkan. Terus merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Merek kolektif mungkin nggak usah dulu ya, karena kita kan kelasnya masih usaha mikro. Slide berikutnya Bapak. Nah, ini Bapak bisa membedakan antara merek kata. Itu ada tulisan Jaya. Terus itu merek kata aja ya Bapak. Jadi ada lingkaran, terus ada tulisan Jaya, itu merek aja, merek katanya aja. Terus ada merek dan kata lukisan. Di situ ada cangkir dan ada tulisan Jaya. Terus itu ada tulisan merek lukisan. Bapak mungkin bisa diunjukin Pak Yudi atau siapa yang jadi operator biar diunjukin pakai merek lukisan. Di situ ada label merek, ada gambarnya aja. Baik Pak. Terus merek 3 dimensi, label merek dalam kemasan dalam suatu produk, merek hologram dan merek suara. Berikutnya Bapak. Nah ini untuk Bapak Ibu yang mau mendaftarkan merek, itu di sebelah kiri kan banyak tuh Bapak. Biasanya kalau UKM kan males tuh nyari-nyari label merek yang sudah yang nempel di produk aja gitu ya. Tapi kalau di persiapan untuk label merek Bapak, di situ ada tulisan PIRT, ada terima pesanan, ada alamat cabangnya. Lebih baik itu dihilangkan Bapak. Jadi sebelah kanannya itu hanya warna kuning, dasarnya sama bawah warna biru. Terus inilah yang didaftarkan. Jadi pemeriksa merek tidak bingung, ini sebenarnya mau didaftarkan apa sih gitu ya. Jadi harus diklirkan dulu ini. Jadi warnanya warna kuning, dasarnya sama biru, dan ada tulisan Candy. Itu jadi Bapak, jadi jelas yang didaftarkan adalah merek Candy-nya aja. Kalau empek-empek kan nama makanannya. Jadi cukup Candy aja, atau boleh juga empek-empek. Kalau empek-empek kan banyak yang menyerupai Bapak. Biasanya banyak yang didaftarkan, lebih baik mereknya Candy aja gitu. Walaupun yang diperdagangkan kita ngasih tahu sih sebenarnya bakso Candy bisa aja, empek-empek Candy, tapi orang lebih ke pemeriksa merek itu yang didaftarkan Candy. Walaupun Bapak mau daftarin bakso boleh aja. Bakso Candy, empek-empek Candy, boleh silahkan aja. Tapi kadang-kadang kalau Bapak mau ngelihat merek saya udah statusnya udah nyampe mana, itu kalau Bapak nyari di tulisan bakso Candy itu banyak Pak, bakso semua. Bisa 100 orang. Jadi lebih baik nama langsung aja Candy dengan background kuning dan biru. Ini ya Pak ya, ada keterangannya, hilangkan kata-kata atau kalimat yang dianggap tidak perlu atau dimintakan pelindungannya. Pastikan label merek ketika dipindai atau di-scan jelas. Baik warnanya, gambarnya, atau yang dianggap lebih penting. Karena di sini pengaruh antara background kuning dan biru dan tulisannya juga. Berikutnya Bapak. Slide berikutnya. Nah, ini ada kelas merek. Maaf Pak, yang tadi, yang ini ya, pentingnya pendaftaran merek ya. Slide Kelas ini. merek dulu Pak. Oh, kelas merek. Oke. Kelas merek dulu Pak. Ya. Jadi kelas merek ini Bapak, itu sebenarnya produk Bapak. Produk Bapak itu barang atau jasa. Ini kelas barang itu contoh bakso, terus mie ayam, keripik, tekstil,
terus makanan, minuman. Ini kelas barangnya di kelas 1 sampai 5 ya, sebelah kiri ini. 1 sampai 5, 6 sampai 14, 1 sampai 34. Jadi Bapak tinggal pilih nanti setelah dapat paparan ini Bapak, oh kelas saya di mana ya, gitu kan. Di situ nanti kami kasih tahu juga cara ngeceknya itu gimana sih. Saya itu sebenarnya di kelas berapa gitu ya. Kelas jasa juga sama dari 35 sampai 45. Kelas merek adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan dan menjadi parameter yang digunakan secara global dalam perlindungan merek. Slide berikutnya Bapak. Nanti kita langsung praktik. Bapak kalau udah punya merek itu bisa membaca pemacu inovasi dan kreativitas serta pembentuk brand image. Jadi Bapak kalau umpama ada charger nggak di atas, Kak? Halo, saya bisa teruskan? Jadi gini Bapak, Langsung, Pak. pentingnya pendaftaran merek itu kita punya umpama merek ada Philip, ada satu pembeda Bapak, pemicu juga. Jadi Philip itu kan juga macam-macam bentuknya ya kan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang wattnya kecil, ada yang wattnya besar. Jadi itu suatu inovasi ke kita, kreativitas kita untuk memberikan inovasi terhadap produk kita. Contoh Bapak Ibu jualan keripik singkong. Lah keripik singkong itu kan bisa dijadikan rasa-rasa. Ada rasa keju, ada rasa coklat. Itu buat pemacu ibu bahwasanya saya punya satu merek tapi rasanya macam-macam gitu ya. Salah satu inovasi untuk merek tersebut. Dan untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dan peringkat daya saing. Jadi Bapak Ibu, apabila Ibu punya produk keripik singkong atau keripik tempe, orang pasti melihat mereknya. Yang enak itu merek ini. Contoh di Jogja kan banyak tuh bakpia. Bakpia apa sih yang enak gitu kan ya. Jadi merek itu suatu pembeda walaupun namanya bakpia patok, tapi kan ada bakpia patok 25, 75, bakpia kukus dan lain-lain ya. Jadi merek itu suatu untuk mencegah peniruan merek. Contoh Ibu punya merek ayam goreng Suharti, tiba-tiba di sebelah juga merek Suharti, kan mereknya sama nih. Nah, kita bisa klaim gitu. Apabila kita sudah mendaftarkan dahulu, kita bisa tuntut mereka, jangan pakai merek saya, ini merek saya sudah didaftarkan. Itu salah satunya Bapak, karena beda merek, beda rasa. Itu salah satunya. Terus ada juga aset perusahaan dan pendukung pengembangan usaha. Jadi Bapak, merek itu seperti Pertamina, KFC, McD itu ada nilai harganya Bapak. Jadi semoga sih usaha Bapak Ibu, merek Bapak Ibu maju. Ya moga-moga tidak sampai terjual. Kalau sampai terjual pun pernah saya ditawarin juga, Mas, aku punya merek ini dan bahannya ini sudah saya patenkan, sudah saya daftarkan merek. Nah, mereknya itu sekian, terus paten untuk inovasi formulanya harganya sekian. Jadi merek itu ada harganya Bapak Ibu, jadi jangan menganggap remeh. Walaupun pendaftaran mereknya hanya 500.000, kalau pakai rekomendasi merek dari kami atau Dinas Koperasi, kalau pendaftaran secara umum itu 1.800.000. Jadi jangan menganggap 1.800.000 atau 500.000-nya yang murah untuk mendaftarkan merek. Tapi kalau sudah sekelas Pertamina, istilahnya itu ada merek yang mahal banget nilainya, itu bisa 1 miliar sekian untuk membuat merek Pertamina atau McD atau KFC.
Berikutnya Bapak. Nah, ini ada manfaat perlindungan tentang merek dan dagang. Merek dan dagang, apabila Bapak sudah punya merek dan dagang, itu bisa buat iklan Bapak Ibu seperti Minerale, itu kan sama-sama air Bapak ya. Tapi kan orang pasti bisa, wah rasanya begini, Le Minerale kayak gini, klub kayak gini, fit kayak gini. Terus apalagi lah yang jadi walaupun sama-sama air putih Bapak contohnya ya itu ya. Tapi bungkusnya beda, mereknya beda, tergantung inovasi macam-macam. Saya tadi barusan juga beli di Indomaret. Indomaret pun sekarang udah merambah ke air putih. Tapi dengan desain yang lucu-lucu seperti kayak Doraemon, terus bentuk-bentuk beruang. Padahal sama-sama air putih Bapak Ibu, tapi mereknya udah beda. Ada merek Indomaret, ada merek Aqua, tergantung pasarnya mau dirambah kemana nih? Atau secara umum bikin galon yang gede itu buat perusahaan atau buat di kantor-kantor atau buat merambahnya ke anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil itu mungkin botolnya yang dibentuk-bentuk Bapak. Dan itu sebenarnya cuma air putih, tapi karena merek itulah jadi pembeda antara barang A dan barang B. Itu salah satunya. Kedua, ini salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, sebagai alat promosi, sebagai dasar untuk membangun citra. Nah ini Bapak Ibu, pernah ada kejadian dulu kasus Aqua, dibilang pernah ada lumut atau kotoran kecil yang ada di Aqua tersebut, tapi setelah diklarifikasi, tapi kan namanya sudah itu ya Bapak Ibu, kayak cappuccino cinco dan sebagainya itu kan sampai setelah di beritanya viral itu bahwasanya bahannya kurang bagus dan lain sebagainya, itu sebagai dasar untuk membangun citra. Makanya citra yang setelah udah punya merek, makanya harus dijamin mutu dan produknya Bapak Ibu. Jadi setelah sudah punya merek, sudah terkenal, tolong dijaga higienisnya, kita daftarkan ke PRT-nya, ke makanan dalamnya, ke halalnya. Jadi dengan begitu konsumen akan percaya bahwasanya produk yang kita jual itu terjaga kualitasnya. Itu Bapak Ibu nomor 4 adalah menjadi aturan preventif atas praktek pelanggaran hak cipta dari orang atau kelompok tertentu. Nah, itu yang saya Bapak yang saya terangkan di depan tadi. Ini untuk mencegah persamaan merek. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan merek dan orang lain mirip dengan kita, Ibu boleh tuntut, Ibu boleh lapor ke Kemenkumham bahwasanya merek ini dipakai oleh seseorang. Nah, nanti Kemenkumham yang akan bertindak bahwasanya merek tersebut harus dicabut dari peredaran. Berikutnya Bapak. Slide berikutnya. Sudah terlihat belum, Pak? Oke, baik. Pengajuan permohonan merek dan jasa, pemohon langsung dengan membuat akun pada sistem permohonan merek, nanti saya jelaskan di bawah Bapak, dan melalui konsultan kekayaan intelektual. Sekarang sudah ini Bapak ya, jadi ada 2 online itu, secara mandiri atau dibantu oleh konsultan. Nah tadi saya tanya ke Kemenkumham, Pak gimana sih jadi konsultan kekayaan intelektual? Boleh Mas, nanti ada biayanya sekitar 5 juta untuk daftar menjadi konsultan kekayaan intelektual. Jadi ada khusus Bapak Ibu untuk dibantu konsultan kekayaan intelektual. Kalau usaha mikro tetap kami akan bimbing Bapak Ibu melalui sosialisasi kayak gini, dan sekalian kita nanti langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Ibu, Bapak silakan lanjut aja.
Nah, Bapak Ibu, setelah Ibu keluar mereknya, ini berlakunya berapa tahun sih Bapak gitu ya? Merek berlakunya 10 tahun Bapak. Jadi setelah 10 tahun, sebelum 10 tahun atau 6 bulan sebelum 10 tahun wajib diperpanjang. Kalau emang produknya itu masih dijual atau jasanya masih dijual atau mau diberhentikan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kadang-kadang sayang gitu ya. Apa yang saya ngerti sih tentang usaha mikro itu kalau kadang-kadang musiman jualannya ya kalau pas lagi lebaran jualannya kue lebaran atau jualan pakaian. Tapi kalau setelah lebaran ya mungkin jualan bakso, jualan mie ayam. Jadi nanti kalau sudah mendaftarkan merek, nggak apa-apa mereknya itu aja, cuman nanti Bapak lebih fokus ke kelas produknya nih dipertahanin. Mau jualan bakso ya udah mereknya apa bakso itu gitu. Eh, atau merek mie ayam, silahkan aja. Jadi nanti tetap diperhatikan setelah 10 tahun, sebelum 10 tahun itu kan dikasih waktu 6 bulan sebelum 10 tahun atau setelah 10 tahun 6 bulan. Jadi ada tenggang waktu ya Bapak Ibu. Dan itu sekarang perpanjang merek itu cuma 10 menit Bapak langsung di approve. Tidak kayak dulu. Dulu kan lama nih. Sekarang cuma 10 menit kita bayar, kita perpanjang langsung di approve oleh Kemenkumham. Berikutnya Bapak. Ini rencana kerja pelaksanaan pendampingan sertifikasi merek dagang dari Kementerian Koperasi membantu memenuhi persyaratan dalam memperoleh sertifikat hak merek dagang. Penyedia data usaha mikro yang akan difasilitasi, pendampingan pendaftaran online, pengecekan merek ke pangkalan data DJKI, dan membantu mengeluarkan rekomendasi. Jadi ini ada biaya pendaftaran sertifikat hak merek UKM. Itu kalau pakai rekomendasi kami atau Dinas Koperasi Perdagangan Industri Kementerian Parekraf, Ibu cukup membayar dari 1.800.000 menjadi 500.000. Kendalanya Ada subsidi ya Pak? Setelah Ada subsidi. ya setelah subsidi. Jadi setelah pakai surat rekomendasi itu subsidinya jadi 1,8, cuma 500.000 jadi 1,3 juta Pak. Dengan melampirkan surat dari kami atau dari Dinas Koperasi atau Dinas Perindustrian Perdagangan. Ya kendala-kendala yang ada di pelaku usaha adalah kadang-kadang kalau kita sudah buka kuota untuk pendaftaran gratis di Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi biasanya cuman daftar tok, setelah suruh ngelengkapin tidak mau, tidak ada. Apa yang enggak ada? Merek logonya itu, Pak saya belum bikin merek logo Pak. Saya enggak tahu. Saya nggak tahu bikin surat pernyataan, kadang itu ya. Tapi tetap kita akan bantu Bapak ya. Jadi mohon pendamping ini mau mendaftarkan merek itu nanti syaratnya apa aja nanti di bawah ya Bapak ya. Merek yang disiapkan oleh pelaku usaha pada umumnya masih memiliki persamaan vokal dan penulisan. Contoh tadi Candy pakai I, pakai Y, pakai CHENDI, tapi kan vokalnya masih sama. Lebih baik kalau vokalnya sama, hurufnya sama, mohon jangan didaftarkan. Walaupun mau tetap nekat didaftarkan, tapi lebih baik kelasnya lain. Kalau sudah ada yang mendaftarkan mie ayam dan bakso, kita jangan mendaftarkan mie ayam dan bakso dengan merek Candy, tapi mendaftarkan dengan merek atau barang lain. Contoh, kita jualan keripik kan udah beda tuh. Jadi bahan yang dipakai juga beda, singkong yang beda gitu. Jadi lebih baik kelasnya kelas lain. Terus ada lagi kendalanya yaitu pelaku UMI tidak mengerti dalam melakukan pendaftaran online dengan mengupload dokumen persyaratan. Nah, nanti kami kasih tahu ya Bapak ya. Serta penggunaan sistem pendaftaran merek. Pak, saya bingung mau daftar merek.
orang syaratnya aja nggak tahu gimana mendaftar kan gitu ya. Jadi nanti kami akan kasih link-linknya untuk dibuka sendiri di YouTube juga banyak cara gimana untuk mendaftarkan merek. Nah, penyelesaian kendala oleh Deputi Usaha Mikro yaitu menyediakan biaya pengganti. Jadi yang 500.000 tadi Bapak, kita udah kasih surat rekomendasinya, yang 500.000 kita bayarin. Nah, kan enak kan? Nah, Bapak tinggal nyiapin dokumennya yang tadi. Apa yang disiapin Mas Aris? Kalau bisa dan wajib ber-NIB dulu. Terus ada logonya juga. Usahakan logo atau mereknya tidak sama dengan merek yang sudah didaftarkan. Jadi gimana untuk ngecek Pak Aris? Apakah kita bisa ngecek sendiri? Bisa banget. Kami akan kasih linknya ya. Ini nomor 2 membantu mengecek kepangkalan data dan memberikan pendampingan perbaikan merek dagang. Ketiga membantu dalam mengupload pendaftaran sertifikat merek. Oke Bapak lanjut. Siap. Bapak ini sedikit ya dipertegas, pelaku UMI itu usaha mikro ya Pak? Ya usaha mikro, bukan ibu-ibu ya. Iya, Itu singkatan. takutnya UMI nanti kalau UMI didaftarin, AB-nya kok nggak didaftarin gitu Pak. Gitu. Singkatan Bapak Siap, ya. lanjut Pak. Lanjut. Ini surat keterangan usaha mikro. Maaf ini lagi lobet. Bentar Pak ya. Siap, sabar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini berkaitan dengan haki, jadi jangan sampai usaha bapak ibu yang sudah lama dikelola, tiba-tiba ada yang mendahului dengan mendaftarkan hak merek. Nah itu jadi permasalahan. Jadi sekarang dari Kemenkop UKM akan membimbing bagaimana sih tahapannya dalam melakukan pendaftaran usaha atau usaha mikro bapak ibu di merek dagang haki. Ya silakan Bapak. Lanjut ya Bapak. Jadi ini ada Lanjut. surat keterangan usaha mikro diterbitkan oleh Kasdepan Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro di Kementerian Koperasi. Di lantai 5 Bapak Ibu kalau mau yang deket-deket rumahnya silahkan ngobrol-ngobrol sama kami. Tapi janjian dulu Bapak, kadang-kadang saya udah janjian sama Pak Yudi aja tiba-tiba saya suruh rapat tadi. Makanya ya mohon pengertiannya ya. Jadi kalau emang lagi lega banget ya kami akan ajari dari 0 sampai bisa upload apalagi nanti Bapak udah punya uang 500.000 kalau pengen sendiri ya. Kami akan keluarkan surat komodasinya, kami akan ajarin sampai bisa. Oke Bapak, lanjutkan Bapak. Ini Bapak surat keterangan usaha mikro yang kami keluarkan. Di sini ada nama Bapak Beri Fauzi, Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro. Ini Kepala Bidang kami Bapak yang bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Dengan ini menyatakan bahwa namanya Ponima. Jadi ini nama Bapak Ibu ya, apabila meminta surat rekomendasi, terus ada jalannya, terus label merek. Nah ini mereknya BKT dan jenis barangnya. Jenis barangnya itu restoran atau warung kaki lima atau warung kopi, silahkan aja Bapak. Terus ada tulisan Jakarta sekian. Ini Bapak yang dari 1.800.000 menjadi 500.000. Jadi bonusnya banyak banget Bapak. Oke lanjut. Ini syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi yang tadi Bapak. Cukup KTP, NIB, logo, foto produk bila ada. Gampang kan Bapak Ibu ya? Dan itu tidak usah datang ke kantor Kementerian Koperasi, cukup WA-an lewat Pak Yudi. Pak Yudi tolong bikinin dong. Nah, nanti saya yang bikin. Nanti yang Pak Yudi aja yang koordinir untuk wilayah Depok atau Jawa Barat. Pak Yudi tolong bikinin surat rekomendasi. Nah, Pak Yudi nanti terusin ke saya. Jadi Pak Yudi mungkin kalau mau dipercepat ya Pak Yudi ini udah daftar nih, udah
kode billingnya udah muncul, buru-buru Pak Aris takut ini kadaluarsa. Boleh aja. Oke, lanjut Bapak. Jelas ya di sini ya. Ayo lanjut. Nah, ini biayanya Bapak yang saya kasih tahu tadi. Apabila ini usaha mikro yang paling atas itu per kelasnya 500.000 secara online ya Bapak. Apabila tidak itu 1.800.000. Nah, kalau mau perpanjang itu 1 juta. Kalau setelah 6 bulan itu biayanya lebih mahal Pak. Itu 2 juta itu kalau perpanjang setelah 10 tahun. Tapi setelah lewat 10 tahun 6 bulan itu biayanya lebih besar. Oke, lanjut. Nah, ini Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin ada yang tanya, berapa lama sih Pak? Kok tempat saya kok lama banget sini? Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ini undang-undangnya bicara ya Bapak, tapi kalau di kenyataannya sampai setahun setengah, jangan salahkan undang-undangnya Pak. Karena emang juga ngantri. Karena seluruh Indonesia kan banyak Pak, 38 provinsi. Jadi satu hari itu bisa 1.000, mungkin SDM-nya nggak cukup di Kemenkumham. Jadi mohon maklum, walaupun undang-undangnya 4-6 bulan, tapi kenyataannya sampai setahun, kadang ada yang cepat juga, 9 bulan sudah ada, 6 bulan. Sekarang yang 2021 pun belum semua Bapak yang kami daftarkan kemarin 200 merek, 2002 juga belum semua ya. Kita maklumin aja dari 200 saja yang sekarang baru kemarin saya update 200 baru setengahnya Bapak, 110-an lah. Dari 200 ya. Itu ada yang ditolak, ada yang mereknya sama, ada yang perlu sanggahan dan lain sebagainya. Oke Bapak lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Jadi tahapan mendaftarkan merek, barang, dan jasa secara online, apa sih yang perlu disiapkan? Nah, ini. Menyiapkan merek logo yang akan didaftarkan, mengecek merek yang akan didaftarkan secara online melalui portal. Nah, ini Bapak bisa foto sekarang. Ada www.dgp.go.id. Kita kepoin merek kita ada yang sama enggak nih sama yang ada di sistem. Nah, setelah udah dicek, oh enggak ada nih. Berarti kita langsung masuk ke poin 2, mencari kelas barang. Nah, mencari kelas barang itu apa sih gitu ya? Sesuai dengan produk Bapak. Ada makanan, minuman, rasa, informasi, dan lain-lain. Jadi melihat kelas merek atau produk yang Bapak jual. Nah, setelah udah cocok 1, 2 terpenuhi, udah ketemu semua, sekarang kita lanjut ke 3. Nah, itu ada linknya segala, Bapak tinggal foto, tinggal klik nanti. Membuat akun secara online melalui portal apa, merek DGP, Go.id. Yang dibutuhkan apa sih gitu loh. Di dalamnya itu kita upload apa gitu ya. Kita isi apa. Nah, di situ ada Pak. Ada alamat email yang aktif, ada KTP-nya, ada nomor HP, jenis pemohon. Nah, ini kalau pemohon usaha mikro perlu yang tadi surat rekomendasi dari kami. Terus ada kode pos. Terus di situ juga ada media sosial Instagram atau segala macam itu diisi, boleh diisi juga nggak apa ya. Setelah itu, setelah udah Bapak Ibu 1, 2, 3 terpenuhi, Bapak sekarang tinggal pesen nomor pembayaran kode billing melalui portal. Tapi Bapak kalau mendapat fasilitasi dari Kementerian Koperasi, Bapak cukup melampirkan logo, KTP, dan NIB setelah fotokopi yang poin nomor 3 itu. Poin nomor 3 itu disiapkan aja, jadi alamat email, KTP, nomor handphone, terus rekomendasi tidak perlu, cukup kode pos aja, sama logo merek yang Bapak siapkan.
Nah, ini untuk yang mau pesan sendiri melalui pemesanan nomor pembayaran, kode billing. Nah, Bapak tinggal klik itu. Nah, terus ini ada, nanti kita langsung prakteknya Bapak ya, langsung ke bawah aja deh. Kita langsung praktek aja, enak. Maunya kan langsung praktek, TOT. Tapi singkat-singkat aja Bapak, udah Siap, malam-malam. Bapak. Ini dokumen Oke, yang siap. sistem DJKI ya Pak. Ini Bapak yang perlu disiapkan apabila Bapak sudah punya uang 500.000, pengen daftar sendiri, apa sih Mas Haris yang disiapkan? Ini yang disiapkan. Yang diupload ya ini. Surat keterangan usaha mikro dari Kementerian Koperasi, surat pernyataan UKM ini bisa diupload di DKIP Bapak. Jadi Bapak tinggal isi, pakai pulpen boleh, yang penting ada nama Bapak, alamatnya, ada mereknya, ada kelas merek, terus tanda tangan, sama materai 10.000, terus sama logonya, plus tanda tangan pemohon. Itu tanda tangan pemohon itu Bapak di atas kertas putih aja, nanti diupload di sistem. Jadi cuman berapa ini Pak? 1, 2, 3, 4. Dan uang 500.000 kalau pengen daftar sendiri. Oke lanjut. Nah, halo? Ya Bapak, ini Iya, mereknya silakan Pak. kita bikin daftar, kita akan daftar. Jadi di pojok kanan Bapak warna biru itu, maaf, sebelah kanan warna biru daftar ini. Nah, itu Bapak klik. Nah, terus Bapak lanjut ke bawahnya. Slide berikutnya, slide berikutnya. Ini inilah. Ini Bapak tinggal itu ada email Bapak, terus Bapak passwordnya jangan lupa kalau bisa sebelum diupload Bapak tulis dulu di kertas biar nggak lupa, atau di HP. Itu ada nama sesuai KTP, terus nomor KTP-nya, ada jenis kelamin, tanggal lahir, warga negaraan, nomor HP, jenis pemohon. Nah, ini jenis pemohon UKM ya, Bapak. Terus provinsi, kabupaten, kota, sama alamat sesuai KTP. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak setelah tahu alamat sesuai KTP kadang ditulis semua. Kalau di situ udah ada provinsi, ada kabupaten, jadi cukup sampai kecamatan aja Bapak ya. Sampai kecamatan aja, terus kabupaten sudah ada di atas, provinsinya sudah di atas, plus kode pos. Tinggal Bapak Pos ya centang Pak. surat pernyataan ini, Bapak centang, masukin ke kodenya itu tadi di bawahnya lagi. Nah itu masukin, langsung proses. Jadi akunnya. Jadi Bapak tinggal aktivasi ke bawah Bapak, mohon maaf, ke bawah. Ke bawah, slide berikutnya. Nah, ini setelah udah diisi, Bapak langsung pencet yes. Nah, setelah yes Bapak lihat lagi di bawah lagi. Nah, ini Bapak setelah Bapak email tadi, dia langsung masuk email Bapak. Langsung masuk email, Bapak langsung pencet aktivasi akun tadi yang bawah. Klik aja tadi, diklik, muncullah ini sebelahnya ini. Username-nya saya, terus passwordnya yang Bapak bikin tadi yang di awal. Makanya password jangan sampai lupa ya. Oke lanjut Bapak. Jadi akun sudah jadi ya ini ya. Nah, silakan cek email Anda yang tadi. Setelah itu Bapak masukin email yang tadi, yang punya Bapak yang didaftarin, plus password. Setelah itu login. Nah, setelah Bapak login, terjadi, ya saya mengerti. Oke, terus permohonan online. Nah, ini permohonan online. Ini akun sudah jadi Bapak, sesimpel itu, segampang itu. Nah, kalau Bapak ini sudah punya akun dari DKIP, nanti berikutnya Bapak, mohon maaf, berikutnya. Nah, ini harusnya kan kita pesan kode billing dulu. Kalau belum berarti kan otomatis pencet belum. Coba slide berikutnya Bapak. Nah, ini apabila Bapak sudah punya kode billing. Tapi kalau belum punya kode billing, belum bisa buka kayak gini Bapak.
Coba berikutnya Bapak. Berikutnya lanjut. Terus ya, ini masih yang tadi. Terus itu langkah-langkahnya tadi Pak. Terus lanjut lagi. Nah, ini Bapak. Jadi setelah Bapak bikin akun, udah punya uang 500.000, Bapak kode billing pemesanan kode billing pembayaran. Itu alamannya Bapak Simpaki DGIP Go ID. Nah, Bapak pencet, langsung klik, itu ada jenis pemohon, merek indikasi geografis, terus permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh usaha mikro, karena Bapak kan mengajukan usaha mikro tadi ya. Jadi situ kan ada umum, ada usaha mikro. Terus secara online. Jadi ada pilihannya secara online. Jumlah kelasnya 1. Kalau Bapak cuman 1 kelas. Maksudnya kelas itu gimana sih? Saya bingung. Ya nggak usah bingung. Bapak mau daftarin berapa produk, gitu kan? Kalau umpama kayak ada minuman dan makanan kan kelasnya lain. Berarti Bapak 2 kelas. Kalau mau keripik singkong aja Mas, ya udah 1 aja berarti kelasnya kan. Terus itu nama pemohon Bapak sesuai dengan KTP, alamat pemohon, provinsi, kabupaten, kecamatan, email lagi masuk, sama nomor pemohon, baru proses. Slide berikutnya Bapak. Pak, maaf memotong, kalau penambahan kan tadi ada beberapa kelas ya Pak, seperti minuman apa gitu. Biayanya masih tetap sama 500 atau untuk turunan merek yang lain berbeda Pak? Jadi berdasarkan kelas Bapak, jadi tergantung Bapak kalau masih 1 kelas, jadi nggak ngaruh, tetap 500.000 kecuali sudah beda kelas. Jadi kelas 1 sampai 30 kan khusus barang ya Bapak ya. Tadi yang 35 sampai bawah tadi jasa. Jadi Bapak tinggal mau yang mana nih? Kalau masih 1 kelas, masih 1 turunan, itu nggak bayar. Berarti cukup 1 kelas. Tapi kalau kelasnya udah beda, Bapak klik gitu beda. Tadi saya bilang aqua dan keripik singkong udah beda tuh kan. Nah, berarti ada 2 kelas. Tapi kalau umpama Bapak pengen langsung dua-duanya ya bisa aja nanti. Berarti kan 2 kelas. Tapi kalau mau Bapak pengen satu-satu, ya monggo aja 1 kelas, baru berikutnya 1 kelas gitu. Oke Bapak, ngerti ya? Lanjut di proses itu Bapak. Siap. Lanjut Nah, Pak. muncullah ini Bapak. Setelah diproses, muncullah kayak gini nih. Jadi ada nomor pembayarannya, ada namanya pemohon, provinsi segala macam. Nah ini ada expirednya ternyata Pak, ada kadaluarsanya. Jadi setelah Bapak pesen kode billing, itu ada batasnya. Ini 7 tambah 7 berarti 7 hari ya. Jadi seminggu, kalau nggak Bapak bayar, otomatis kadaluarsa. Bapak bisa pesan lagi. Ini mah buat iseng istilahnya ya. Oh aku pengen praktek dong gitu kan, bisa nggak ini? Tapi setelah Bapak mau serius, ya monggo aja. Jadi ada statusnya Bapak sini, belum bayar gitu ya. Berikutnya Bapak. Nah, ini contoh pembayaran tadi ada di DGIP Go ID. Cara pembayarannya mau lewat ATM bisa, mau lewat Tokopedia bisa. Kodenya PNBP Bapak ya. Terus ini tulisannya pembayaran PNBP. Jadi pajak negara bukan pajak. Itu ada petunjuknya ya. Di situ ada TM. Biasanya kami pakai Tokopedia. Kalau umpama Bapak pengen langsung ke bank boleh, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, silakan aja. Lanjut Bapak. Nah, ini formulir permohonan pendaftaran merek. Nah, Bapak setelah semua di-input tadi, yang di atas tadi, boleh Bapak kalau mau praktek ke atas, ini yang sudah didaftarkan ya. Jadi setelah Bapak upload semuanya, muncullah ini Pak.
Di sini ada ada logo Bapak, ada tanda tangan Bapak di sini, dan ada cap dari Kementerian Hukum dan HAM. Semuanya online, tidak perlu datang ke Kemenkumham. Cukup satu sistem, langsung bisa terdaftar di sana. Oke, lanjut, Bapak. Nah, ternyata sudah selesai. Tapi kalau mau praktek yang tadi Bapak, ke atas tadi, kalau mau praktek. Setelah Bapak bayar, terus saya ngapain aja sih Mas, gitu kan ya. Nah, setelah bayar ini, saya ngapain aja sih Mas, gitu. Tadi ke atas tadi Bapak. Nah, terus dari awal tadi, pas pendaftaran tadi. Nah, terus. Oke. Ya ini Bapak. Jadi setelah Bapak daftar 500.000 ke bank, dinyatakan lunas, Bapak masukin email Bapak, password Bapak, slide berikutnya Bapak. Setelah itu ya saya mengerti, lanjutnya lagi. Itu diklik tambah ini Pak. Ditambah sebelah kanan tuh bawah ada tambah ini, klik tambah ini. Biru itu tambah, lanjut ke bawah. Berarti kalau Bapak sudah bayar 500.000 tadi, berarti Bapak pencet sudah. Setelah pencet sudah, slide berikutnya. Nah, ini Bapak masukin. Bapak mau merek dagang, atau merek dagang dan jasa, atau merek jasa, atau merek kolektif. Biasanya kalau usaha mikro sih satu-satu Bapak. Merek dagang aja deh Mas, gitu kan. Kalau umpama duitnya lebih ya sekalian merek dagangnya, sekalian merek jasanya. Maksudnya apa? Merek dagangnya itu barangnya, jasanya itu pas penjualannya itu. Berikutnya Bapak. Siap. Pak Aris, ini sudah di kolom chat banyak pertanyaan, apakah langsung mau diskusi, dijawab? Oh boleh, berarti udah selesai ya, moga-moga paham. Pak Yudi tinggal terusin, kan Pak Yudi yang punya rumahnya. Iya. Saya Atau ada yang saya tanyakan Pak Aris, benar Pak Aris. Boleh, silakan. Jadi gini, rumah perizinan ini kan sebetulnya kita membantu teman-teman untuk percepatan perizinan ya, baik ini BPRT, Halal, dan Haki Pak. Terkait untuk Haki, itu sebetulnya dari Pak Kabid udah menginformasikan ke saya nih Pak, terkait Haki gitu kan. Untuk Depok ini kan memang untuk yang kuota gratis, free, memang dikasih 30-50 kuota kan Pak. Waktu itu udah saya sampaikan ke Pak Kabid juga, udah saya sampaikan datanya. Nah, saat ini kan berarti tinggal sisa yang subsidi 500 nih Pak. Ya kan, tinggal subsidi yang 500. Kalau yang kemarin April udah saya sampaikan ke Pak Kabid, udah saya kirimkan data-datanya. Nah, untuk yang ini itu nanti semisal dari saya tetap link saya kasihkan ke teman-teman, itu nanti untuk surat rekomendasi langsung saya ini aja ya, data-data tersebut langsung saya kirimkan ke Pak Aris gitu aja ya, untuk mendapatkan surat rekomendasi ya. Untuk bagaimana Pak Aris? Gini Bapak, sebenarnya kami kan tadi saya sudah jelaskan ya, yang bisa mengeluarkan surat rekomendasi bukan dari Kementerian Koperasi aja Bapak, apalagi yang punya biaya, punya wewenang kan di Dinas Koperasi. Contohnya kan sudah ada di kami nih Pak, tinggal ganti aja atasannya siap dari Bang Beri tadi, berarti kepala dinasnya atau kabitnya aja pun boleh Pak. Kabitnya, terus bawahnya tinggal pelaku usaha. Kata-katanya persis saja punya saya, nggak apa-apa Pak. Kopnya aja. Jadi tidak harus ke Kementerian Koperasi. Cukup Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan itu diterima. Gitu, yang penting sesuai dengan format yang kami bikin, gitu Pak. Gitu Pak. Baik Pak. Jadi nggak harus ke Kementerian Koperasi Pak. Jadi kalau udah punya biaya, ya kita harus ini dong, istilahnya menunjukkan bahwasannya kami nggak setengah-setengah memfasilitasi, selain biayanya, rekomendasi juga kami bisa keluarkan gitu Pak. Siap. Pak Aris, ini ada pertanyaan Pak Aris. Boleh. Pertanyaannya adalah bagaimana kecenderungan warna nih Pak Aris, di rumah makan Padang itu kan hampir sama tuh, merah atau kuning identiknya. Apakah itu salah satu
poin untuk terjadinya penolakan atau seperti apa Pak Aris? Enggak. Karena Lanjut Bapak. iya disilakan Pak Aris. Nah, jadi gini Bapak, sebenarnya yang pengaruh itu kalau mau daftarin katanya umpama kayak Surya Minang apa segala macam itu ya. Yang penting tidak persis namanya Pak, Surya Minang gitu. Kalau mau masih Bundo Kandung nggak masalah. Yang penting kata-katanya nggak mirip. Kalau warna nggak masalah Bapak. Kalau ada Minangnya Pak, kalau ada Minangnya, misalkan tadi Surya Minang udah, Bunda Minang kan identik dengan Minang-Minang tuh Pak. Bagaimana? Kan ada pembeda. Yang ada kata pembeda ada. Siap. Gitu. Tapi kalau bisa daripada kita disomasi atau disanggah orang lain, lebih baik jangan mirip-mirip. Minangnya bisa dihilangin dengan kata apa gitu. Yang penting tadi sebelum Bapak daftar mereknya, Bapak cek tadi di web tadi. Udah ada belum nih? Kalau udah ada ya kalau bisa jangan mirip sama sekali gitu istilahnya. Nama Yudi Purwono ya itu udah agak mirip-mirip kan. Lebih baik enggak gitu istilahnya nama-nama kan banyak tuh PT apa. Nama barang atau nama merek itu lebih baik yang sudah pernah didaftar, umpama ada kata Minang, lebih baik nggak usah pakai kata Minang lagi, karena takutnya ya kita udah namanya udah Bundo Minang dan Surya Minang kan udah beda tuh. Tapi kadang-kadang orang iseng Pak, nakutin gitu. Kadang-kadang usaha mikro itu udah keluar uang 500.000, kita nyarinya susah, tiba-tiba kok gara-gara Surya Minang dan Bunda Minang tiba-tiba dituntut gitu loh. Kadang-kadang kan nilainya besar Pak, itu bisa 1 miliar gitu. Yang sudah benar-benar beda aja kadang-kadang disomasi juga. Ini kata-katanya sama, vokalnya sama, warnanya sama. Lebih baik cari yang benar-benar belum pernah didaftar. Jangan coba-coba yang sudah didaftar Bunda Minang terus Surya Minang. Nah, itu kan kadang-kadang UKM ketakutan, Pak. Lebih baik saya lebih baik saya hilang uang 500.000 daripada saya harus ganti 1 miliar karena sama-sama pakai Minang. Itu kadang-kadang gitu, Pak. UKM yang pernah daftar lebih baik ngalah Mas, saya ganti total namanya gitu. Karena daripada dia diproses hukum dan ngikutin sidang segala macam, belum ntar dendanya bermiliar-miliar, itu kadang-kadang yang kayak yang kasus yang lain-lain kan pernah itu Ruben Bensu. Ternyata yang daftarinnya dia mau klaim, padahal temennya bilang udah kita pisah aja. Kan otomatis bensunya nggak boleh pakai, mau nggak mau dia harus bayar per tahun umpama gitu ya. Saya tetap pakai bensu tapi saya bayar merek kamu per tahun 50 juta. Lah kan lebih ini Pak, lebih baik cari kata-kata lain Bapak. Win-win solution-nya Pak ya? Iya. Bapak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ubay. Silahkan Pak Ubay dibuka mic-nya. Bang Ubay Tasik ya? Ya, kemarin Bang Ubay Tasik. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Baris. Ini senior saya ini Pak. Ini senior Pak. Segala senior Pak ini. Iya, pendamping halal juga. Ini sekarang merambah ke merek nih kayaknya. Sekarang banyak ini Pak, banyak ibu-ibu yang dihalalin Pak. Produknya Pak. Produknya. Produk ibu-ibunya yang di dapur ya. Silakan Kang Ubay. Oke, Pak Aris, ini ada pertanyaan. Kebetulan salah satu merek saya itu nanti di tahun 2024 itu habis nih. Nah, kebetulan itu nama si pemiliknya mau diganti, apakah itu diperpanjang atau itu diganti ulang? Namanya nama pemiliknya. Nama pemiliknya, identitasnya lah gitu kan.
Boleh Pak, Kenapa? ini juga boleh. Tapi lebih baik kalau Bapak nggak mau ribet sih sebenarnya nggak usah ganti pemilik. Karena beda alamat pun pernah ada teman kantor juga waktu pas mau daftar, beda alamat pun ribet Pak. Dalam arti lebih baik plek nama dan mereknya dan pemiliknya dari beda alamat pun kadang-kadang yang kemarin di Kemenkop itu ada yang daftar dia punya usaha itu harus klarifikasi ke itu bayarnya sih murah sih 300.000. Tapi kadang-kadang kalau UKM itu suruh bayar lagi oh enggak gitu kan Pak ya. Tapi lebih baik itu Betul. tadi lebih baik. Tapi kalau perpanjang juga mahal tadi Pak kalau pakai surat rekomendasi itu tadi yang di PNBP 2 juta. Tapi kalau Bapak mau ganti pemiliknya itu ya tadi 2 juta plus yang 300.000 deh 2.300.000 Bapak. Dengan merubah nama pemiliknya. Gitu Bang Ubay. Siap. Kang Mau Ubay Siap, sudah oke. Terima menjawab. kasih nih. ada 2 solusi nih. Bayar 2 juta tanpa ribet harus bayar yang 300 tadi dan ada juga istilahnya bakal ditolak karena apa? Ini takutnya pemilik utama tidak mengizinkan diganti nama pemiliknya. Takutnya diklaim Bang Ube ngasih ke orang. Tapi tiba-tiba Bang Ube, nah itu bukan saya yang daftar, oh, namanya juga bukan saya. Itu. Jadi tinggal ada 2 itu sih ada 2 solusi karena yang kemarin di kantor juga mau daftar sama mereknya Mas, cuman satu jualan ayam goreng dan bebek goreng, yang satu jualan sambel. Namanya sama, cuman alamatnya beda. Tetap ditolak, Mas. Padahal mereknya cuman beda sambel dan ayam. Itu ribetnya minta ampun, harus bayar juga. Padahal dapat fasilitas dari kami, udah gratis. Dia harus bayar 300.000 gitu. Gitu Mas Ubay. Ubay. Senior saya siap. Kang Ubay. Sip. Tapi pemiliknya masih baik-baik saja kan hubungan suami istrinya Kang Ubay? Jangan sampai terjadi gono gini nih Pak Aris gitu kan gara-gara satu merek gitu kan bisa ranjang ini jadi rame gitu kan urusannya gitu. Ini Kang Ubay lihai-lihainya Kang Ubay mendampingi menjelaskan seperti apa Kang Ubay supaya jadi win-win solution ya tidak menutup kemungkinan kasus itu ada dan terjadi gitu Kang Ubay. Ada lagi yang izin bertanya? Silahkan angkat tangan. Dari Pak Nobu. Silahkan dari Depok Pak langsung. Pak Nobu. Mana saya bacakan saja Pak Aris. Untuk saya Bapak Nobu dari Kemasan Depok, untuk berkas yang ditolak kira-kira apa saja ya contohnya biar tidak terjadi dengan kita lagi. Jadi intinya begini Pak Aris, ketika UMKM ini memproses haki, kira-kira misalkan kan ini tidak ada report nih kekurangannya itu di sisi apa gitu sehingga si UMKM itu bisa memperbaiki. Apakah sudah ada regulasi yang menjelaskan feedback dari DJKI gitu Pak Aris terkait dengan pengajuan tersebut itu ditolaknya itu dari sisi apa? Silakan Pak Aris. Jadi gini Bapak, di akun tadi pasti ada pemberitahuan. Biasanya sih pemberitahuan yang kadang-kadang kita juga jengkel ya. Padahal kita sudah lampirin surat pernyataan. Kita sudah lampirin surat rekomendasi. Tapi kadang-kadang surat itu muncul lagi. Anda kurang persyaratan surat rekomendasi dan surat pernyataan UKM. Padahal sudah diupload. Tapi kita tetap ngalah, Pak, karena mereka kan yang meriksa. Masa ya namanya orang ya namanya udah mungkin udah ngantuk, udah lelah gitu ya. Ya main kirim surat baik gitu kan. Nah, kita ngelihatnya dari mana kekurangan itu? Itu dari
permohonan tadi kan di akun kita tadi, Bapak bisa buka tadi, di situ ada permohonan pasca permohonan online. Lah di situ ada inbox-nya juga ada, di pasca permohonan juga ada. Lah di situ nanti ada mereka ngelampirin surat bahwasanya apanya sih yang kurang, kayak kemarin tadi yang saya cerita tadi, beda alamat. Orangnya sama, tapi karena alamatnya sudah pindah, rumahnya sudah pindah, itu kadang-kadang merek ini sudah didaftar dengan nama yang sama, tapi dengan alamat yang berbeda. Lah kita harus nyanggah. Nyanggahnya juga gampang, Bapak. Di situ ada pilihan sanggahan untuk kekurangan administrasi atau sanggahan untuk kekurangan rekomendasi, sanggahan untuk hearing atau sanggahan untuk kekurangan surat pernyataan UKM. Di situ nanti tinggal upload aja, Bapak. Siap, Itu, Bapak. Pak Aris, siap. Terima kasih Pak Aris penjelasannya. Ini Jadi, ada 2 pertanyaan yang, ya, silakan, Bapak. silakan Pak. Lanjut, Bapak, Ada lanjut. 2 pertanyaan untuk Mas Yudi. Mas Yudi, ini ada penggemarmu dari Depok nih. Ya. Saya sudah pernah daftar di rumah perizinan. Apakah saya harus bayar lagi? Silahkan dijelaskan apakah beliau itu termasuk dalam kuota yang disubsidi free oleh Kementerian Koperasi atau masuk dalam kategori yang disubsidi dengan yang 500.000. Silakan Pak Yudi yang terima pertama kasih, dulu. Kang Ugi. Gini, untuk teman-teman yang sudah mengisi link, itu yang sebelum ditutup, itu data udah saya berikan ke Pak Kabid, kemudian Camikro ya. Itu kan untuk kuota free nasional itu 200, hanya 200 ya kuota. Nah, untuk Depok itu kemarin diinformasikan sekitar 30 sampai 50. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti mungkin dari Pak Aris mungkin ya, nanti itu lolos tidaknya semua data saya sudah masukkan ke kementerian gitu ya. Untuk lolos tidaknya kan nanti akan dikurasi juga, akan dikurasi apakah itu sudah sesuai atau belum gitu. Bukannya kita langsung menutup, bukan, karena itu semua data yang sudah masuk dan jujur aja udah overload gitu ya, udah overload karena kuota nasional yang free, informasi dari kementerian melalui Pak Kabid itu 200, hanya 200. Dan Depok diberi jatah 30 sampai 50 saja. Gitu. Itu udah besar banget gitu. Dari kementerian memberikan kuota gitu. Nah, nanti mungkin ada informasi bagi yang lolos kurasi, nanti mungkin akan dihubungi dari Kementerian Koperasi. Gitu, Kang Lugi. Siap, terima kasih Mas Yudi. Jadi Ibu Bapak tadi dijelaskan sama Mas Yudi, ada kuota yang sifatnya free. Free itu bebas segala pembiayaan, tapi ada limitasinya. Jadi kuotanya terbatas. Tadi disebutkan 200 kuota nasional. Ini harap-harap cemas ya Bapak Ibu, dari 65 juta UMKM ini yang dapat kuota free itu 200. Mudah-mudahan ini disampaikan ke Pak Menteri. Ada Mas Aris, Mas Aris tolong dong UMKM ini ditambah lagi kuotanya menjadi lebih besar gitu kan. Kemudian yang kedua Mas Yudi, pertanyaan kedua dari Pak Agus Setiawan, usaha saya Pas Sejahtera Food. Kemarin dia daftar di acara Depok Expo. Ini Depok Expo ini berbeda dengan rumah perizinan, kemungkinannya eventnya. Yang ingin beliau tanyakan, beliau sudah memberikan, sudah mendaftar di Depok Expo, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum menghubungi, belum bisa dihubungi. Bagaimana tanggapannya, Mas Yudi? Silakan. Terima kasih. Ini terkait acara Depok Expo itu sama waktu launchingnya rumah perizinan oleh Pak Wali Kota, Pak Idris. Untuk yang mungkin sudah isi link, tapi belum dihubungi. Nah itu itu kan ada kemarin sempat diberikan link ya, link isi ulang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu terlewat mungkin ya, karena setelah isi di situ daftar hadir itu kita beri link lagi karena di situ ada semisal kayak foto produk, terus KTP, NIB gitu kan ya.
sebetulnya itu udah kita share secara luas di UMKM ya, khususnya WUB Depok gitu. Itu tersebar di seluruh Depok. Itu kita beri waktu itu sekitar hampir ya 2 minggu, 3 mingguan gitu ya, sebelum kita kirim ke kementerian waktu itu. Karena memang kita nggak bisa terlalu lama gitu ya. Semua harus siap, betul yang disampaikan Pak Aris tadi. Kita minta, tapi logonya nggak ada, belum siap. Nah, repot juga kan. Padahal kan sebetulnya kalau mau mengurus haki, ya mereka harus sudah siap. Teman-teman ini logonya itu merek dagangnya udah siap. Nah itu mungkin ya untuk kota ya udah saya jelaskan tadi ya, Kang Luki ya. Untuk kota nasional 200 gitu. Itu nasional. Nah, untuk Depok kita diberi kuota 30 sampai 50 dari kementerian nih, dari Pak Kabitnya langsung yang menginformasikan ke saya gitu. Mungkin itu Kang Luki. Bisa saya tambahin Bapak? Siap. Bisa Boleh, tambahin? silakan Pak Aris. Nah, Siap. untuk program Kementerian Koperasi dan UKM 200 merek, yang kemarin saya dapat info, benar Pak Yudi sudah kirim ke Pak Kabit. Nah, nanti diterima atau enggaknya, ada pihak ketiga yang akan telepon ke Bapak. Tolong yang sudah saya paparkan tadi, tolong disiapkan. Logonya harus siap, email, terus nomor telepon, kode pos, tolong disiapkan. Jangan sampai ada tim kami telepon, logonya belum siap, produknya belum siap. Jadi disiapkan aja produknya, difoto, logonya disiapkan, emailnya harus aktif. Jadi nanti ada tim kami, setelah udah ada tim kami kurasi, terus dicek juga tadi sebelum Bapak daftar kan harus dicek dulu tuh logonya di sistem ada nggak. Kalau udah mirip otomatis kan nggak masuk kurasi, nggak masuk pilihan. Makanya sebelum didaftarkan, mohon dicek logonya atau mereknya ada nggak di sistem. Jangan sampai seakan-akan sudah ngumpulin, sudah kesetor ke Pak Yudi, terus nuntut. Lah, Pak Yudi kan cuman hanya setor, tapi kami ada yang kurasi lagi gitu loh di pihak ketiga kan. Terus Bapak juga mungkin UKM-nya belum cek logonya. Ada yang sama apa enggak? Kan dari sekian yang disetor Pak Yudi juga harus dikurasi kami lewat sistem tadi, dicek, ini mereknya mirip sama ini, berarti otomatis tidak terpilih. Tapi semoga yang disetor Pak Yudi semua difasilitasi. Dari 200 orang yang Bapak Yudi 50 tadi ya semoga semua masuk ke fasilitasi gratis. Demikian. Terima kasih. Siap. Pak Aris, terakhir ada tiga pertanyaan Pak Aris. Silakan. 3 pertanyaan. Pertama, memungkinkan tidak ini kendala dari UMKM itu tidak memiliki logo. Apakah dari program Kemenkop UKM ini ada sifatnya pemberian kurasi logo, itu satu. Kemudian yang kedua adalah masalah rebranding Pak Aris. Ketika logo sudah didaftarkan dan hakinya muncul, ada beberapa UKM ini yang dulu kan asal-asalan bikin logonya, tiba-tiba usahanya sekarang maju, pengen dirubah logonya, apakah memungkinkan untuk perubahan logo tersebut? Kemudian yang ketiga adalah penambahan kelas Pak Aris. Kalau penambahan kelas, perubahannya seperti apa dan ada unsur pembiayaan tidak itu? Silakan Pak Aris. Untuk yang tadi, yang asal-asalan tadi, kalau menurut saya, kalau masih dalam maksud umpama tulisannya Aris Shop gitu ya. Kalau Bapak mau daftar atau mau ngerubah ya, yang tadi Pak, 500.000 tadi. Karena kan ibaratnya baru, Pak. Ya kan otomatis mau benerin warnanya dari karena di merek itu ditanyain Pak,
dasar warna di merek itu apa? Otomatis kan ngerubah nih Pak, walaupun namanya tetap Mas Brand Shop gitu ya. Tapi kan dasar warnanya tadi kan berubah. Ya otomatis Pak, ya kalau bisa nyari fasilitasi di mana gitu kalau emang udah usahanya udah maju ya dibantu Mas Yudi bisa lah, cincai lah gitu untuk kalau mah Kemenkop ya gratis, mau Mas tolong uploadin, saya ini ya bisa. Gratis dalam arti jasanya, tapi kalau untuk yang 500 tetap bayar karena itu tuh kan langsung ke negara. Pak. Satu lagi apa tadi? Siap, siap. Satu lagi Untuk kelasnya ya? masalah kurasi program ini, ya yang kelas Pak, perubahan kelas bagaimana sama? Kalau kelas tetap perubahannya sama Pak, ya 500.000 tapi kalau pakai surat rekomendasi. Kan Ya, otomatis berarti sama. Jadi rebranding ya sama perubahan kelas tetap disamakan 500.000 ya Pak. Nah, karena hitungannya merek itu per kelas Bapak. Dari kelas A ke kelas B Ya. tetap itu. Asal pakai surat rekomendasi 500.000 kali kalau umum Rekomendasi. itu 1.800.000 gitu. Mau pakai yang Siap, siap. 200.000 aja kalau enggak nunggu Pak Yudi dulu. Ada yang gratisan. Siap, siap. Dari Siap, Kementerian Koperasi kan setiap tahun tuh 200 gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Aris. Ini aduh ada satu lagi Pak Aris, Pak Yusuf nih raise hand. Pak Yusuf Fauzi, silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf, dipersilahkan. Baik, ada suaranya. Siap, Pak Yusuf, langsung. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya kan dari nama saya Yusuf dari Tasikmalaya. Nah, untuk brand saya itu namanya By Divani. Bulan lalu tuh saya mau mengajuin kan, udah berkas-berkasnya udah ada. Tapi pas di cross check di websitenya Kemenkumham itu ada namanya tuh sama. Jadi kan kita dari bisnis pakaian wanita. Pas dicek tuh namanya tuh kalau misalnya yang udah didaftarin itu udah dari 2019 namanya tuh By Devina, tapi kalau yang kita tuh By Devani. Kan tadi dari penjelasan dari Pak Aris kan ya lebih baik untuk mengantisipasi terjadinya nanti ada apa namanya somasi atau apapun lebih baik kita diganti. Tapi kan kembali lagi ya Pak Aris, maksudnya kalau misalnya untuk mengganti nama mungkin ataupun logo kan itu agak susah ya karena kan kita udah rebranding dari sosial media mungkin ataupun dari platform apapun jadi agak susah gitu apalagi kalau misalnya yang berhubungan dengan customer kita gitu Pak Aris. Nah, bagaimana solusinya kalau misalnya keadaan seperti itu? Terima kasih. Dijawab ya Pak ya? Iya, langsung Pak. Bapak ngelihat nggak kalau itu kelasnya lain? Maksudnya kan ada kelas 1 sampai yang barang tadi ya, 1 sampai 24. Persis sama nggak merek itu sama persis produknya yang dijual Bapak? Kalau untuk produknya dan kelasnya juga sama, karena memang pakaian dari wanita kayak atasan, dress kayak gitu, gamis. Tapi perbedaannya di ini Pak, di huruf sih. Jadi kalau yang itu tuh By Devina, kalau dari kita By Devani. Itu sama yang kasus itu Pak, calon kecantikan yang menurut dia beda gitu, ucapannya beda, vokalnya beda, bunyinya beda, tapi tetap disomasi Pak mereka Pak. Disomasi akhirnya ya tutup sementara terus ganti gitu Pak. Pengalaman sih saya gitu Pak. Jadi ada juga UKM yang istilahnya bandel gitu, dalam arti bandel, kos-kosan itu pas saya pasang badan aja deh. Apa namanya? Kalau disomasi nanti anggap aja uang 500 itu hilang, akan saya ganti total. Kalau mau nggak ada yang somasi atau nggak ada yang nyanggah, memang itu rezeki saya. Ada yang gitu Pak. Jadi ada 2 solusi sih. Ada yang pasang badan dalam arti, wah ini kok otomatis kan nanti ada sanggahan Bapak umpama bahwasanya apa yang mereka somasi kan ada yang nekat nih Pak, umpama Bapak dari warnanya udah beda, dari vokalnya udah beda, Bapak boleh nyanggah aja, nanti kan yang nilai bukan kita, yang nilai adalah Kementerian Kumham. Jadi Bapak kalau mau nekat,
silahkan aja. Mereka mau nggak somasi atau nggak nyanggah ke kita atau nggak ngasih tahu bahwasanya ini mirip, berarti Bapak aman. Tapi kalau ada somasi, Bapak bisa nyanggah. Jadi masih ada satu kesempatan lagi buat Bapak bahwasanya merek ini jelas-jelas beda dari warna, dari vokal, dari huruf, dari warna background-nya atau tulisannya tidak. Nanti Bapak ada kesempatan satu kali untuk nyanggah. Jadi Bapak silahkan, saya ngasih clue tadi, kalau umpama istilahnya Bapak udah yakin dan itu rezeki Bapak, dia nggak akan nyanggah. Tapi kalau umpamanya nyanggah dan itu dikasih kesempatan sekali untuk bahwasanya ini jelas beda. Nah, nanti yang menilai bukan Bapak, tapi yang menilai Kemenkumham. Jadi silakan Bapak, ada 2 pilihan ya. Mau langsung saja atau tetap saya daftarin. Tapi kalau mau ngasih surat, Bapak bisa balas dengan sanggahan. Masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan sekali lagi. Dan apabila diterima, otomatis Bapak menang gitu. Dan sama-sama emang itu beda gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Aris. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Ini Pak Yusuf itu apanya Teh Sani, Pak Yusuf? Pak Yusuf itu apanya Teh Sani? Teh Sani Depani? Ya sama Pak. Sama. Oh iya, siap. Karena Salam kan tadi sama nggak bisa Teh hadir, jadi Sani saya yang ya. hadirnya. Siap. Oh, gitu. Terima kasih. Pak Aris, ini Pak Aris, Pak Yudi, ini banyak banget pertanyaan, tapi kayaknya harus dibikin berapa series, Pak Aris. Kalau bisa ini jadi apa ya, bisnis konsultasinya, seriesnya Pak Aris. Jadi teman-teman UMKM ini selalu haus dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Mudah-mudahan ke depan mungkin Pak Aris dari Kemenkop bisa meluangkan waktu dengan berbagai bisnis konsultasinya, ya, dikarenakan permasalahan UMKM itu ingin dekat dengan pemerintah gitu. Pemerintah itu ingin hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih sebelumnya Pak Aris atas kesempatan dan waktunya. Pak Yudi juga terima kasih. Teman-teman yang lain, para senior yang hadir di acara ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelum acara ini ditutup, kita akan melakukan sesi foto. Dipersilahkan untuk membuka kamera. Lumayan untuk update status ini, ayo. Dihitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 aja. Udahlah, siap ya. 1, 2, 3, 1, sebentar ya. Bentar. Halaman kedua, kita coba lagi. Senyum terbaik ya, senyum terbaik. Ayo, malam-malam jangan cemberut. 1, 2, 3. Satu kali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Terakhir. Iya, sebelum acara ini ditutup, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Pak Aris dari Kemenkop, terima kasih juga atas penjelasan-penjelasannya. Meskipun di sini Pak Aris banyak banget ini listnya yang minta pertanyaan, tapi waktunya di Indonesia bagian timur ini sudah setengah 12 Pak Aris. Besok ada banyak masukan Pak Aris. Kalau saya dari Papua ini tolong jangan jam 8 katanya gitu, karena 8 bukan jadwal Anda di Papua Pak Aris gitu. Mohon disesuaikan. Mas Yudi juga terima kasih atas penjelasannya dari Rumah Perizinan Usaha Mikro. Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada seri berikutnya dari program-program Kemenkop UMKM. Terima kasih. Selamat malam. Malam, makasih. Terima kasih.
Atur nuhun sadayana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Izin Pak. Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, izin live ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Barakallah semuanya. Adik Terima kasih, Pak Aris. Ya, syukran. Makasih semuanya. Apa perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Untuk usaha mikro kriterianya menjadi modal dasar di bawah 1 miliar rupiah. Dari sebelumnya di bawah 50 juta rupiah. Usaha kecil kriterianya adalah mereka yang memiliki modal dasar 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Dari sebelumnya hanya 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah.